Sebuah kisah nyata yang datang dari Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tahun 2008 silam. Kejadian mengerikan ini terjadi di sebuah desa yang penduduknya didominasi oleh suku Melayu. Pada suatu malam, penduduk setempat dihebohkan dengan munculnya sesosok mayat hidup yang berbau sangat busuk layaknya bau bangkai dengan mengenakan kain kafan yang tampak kusut dan kotor. Dari manakah asal-muasal munculnya sosok tersebut? Apa yang menyebabkan sosok tersebut muncul? Saksikan kisah nyata ini sesaat lagi. Tapi bagi Anda yang muslim, jika belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut kisahnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah subscribe atau mengikuti akun ini. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Wahai pendengar misteri, semoga Anda sehat selalu, dan bagi yang belum mempunyai keturunan, semoga diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Mari kita bahas kisahnya. Dalam kehidupan masyarakat Melayu, terdapat fenomena horor, yaitu jenazah yang sudah dikebumikan bisa hidup kembali dan keluar dari kuburnya, yang dikenal dengan sebutan Oga. Ini bukan lelucon ataupun cerita untuk menakut-nakuti anak-anak yang kecanduan main HP. Sosok Oga bukan hal yang asing bagi masyarakat Melayu, khususnya masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Oga merupakan sosok mayat hidup yang sedikit mirip dengan pocong. Namun Oga lebih menyeramkan dari pocong dan pakaiannya tidak serapi pocong. Dengan kondisi tubuh yang sudah membusuk seperti bangkai, mungkin seperti sosok zombie di film layar lebar. Namun Oga tubuhnya dibungkus kain kafan dengan kondisi yang sudah acak-acakan dan kotor, karena pakaiannya tidak pernah dilondri. Jika umur Oga sudah lebih dari 3 hari, gigi mulai terlepas dari tempatnya, saya sarankan menggunakan lem setan. Namun, yang paling mencolok dari Oga bukan penampilannya yang eksotik, melainkan baunya yang sangat menyengat. Bahkan dari jarak sekitar 10-15 meter baunya yang busuk sudah mulai tercium. Ketika matahari sudah terbenam dan kegelapan mulai menyelimuti desa, Oga akan muncul dari persembunyiannya. Jika Oga bertemu dengan keluarganya, maka ia akan menundukkan kepalanya. Karena ia merasa malu dengan dosa yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Hantu saja tahu malu, masa kalah dengan kita yang masih hidup. Sebagai mayat hidup, Oga menyadari bahwa dia telah melanggar batas norma agama, dan dia harus menerima konsekuensinya dengan hina. Namun, pada siang hari, Oga akan bersembunyi di balik pepohonan rimbun. Bersembunyi dari sinar matahari, dia terpaksa menunggu hari gelap kembali sambil scroll-scroll HP. Konon, keberadaan Oga tidak akan bertahan lama. Setelah 7 hari, ia akan menghilang entah kemana. Oga yaitu sosok makhluk yang menurut mitologi suku Melayu adalah mayat yang bangkit dari kubur akibat melakukan suatu dosa besar semasa hidupnya, yaitu melakukan incest. Incest adalah hubungan seksual antara dua orang yang masih memiliki hubungan sedarah, seperti antara ayah dan anak perempuan, ibu dan anak laki-laki, atau antara saudara kandung. Apabila dosa tersebut dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sedarah, maka salah satu dari mereka setelah jenazahnya dikebumikan akan bangkit menjadi Oga. Menurut mitos yang berkembang dari masyarakat Melayu, jika si laki-laki sudah bangkit jadi Oga, maka si perempuan setelah kematiannya nanti tidak akan bangkit lagi jadi Oga, karena yang bangkit jadi Oga hanya salah satu di antara mereka. Namun, seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi seperti era sekarang, fenomena Oga sudah tidak pernah terdengar atau tidak pernah terjadi lagi. Menurut kalian kenapa demikian? Apa karena zaman sekarang sudah ada aplikasi hijau? Coba komen di bawah. Pada tahun 2008, di sebuah desa yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, terjadi sebuah kejadian mengerikan yang mengguncang penduduk setempat. Desa yang dihuni oleh mayoritas suku Melayu itu menjadi saksi atas munculnya sosok yang sangat menyeramkan. Semuanya bermula ketika aroma yang busuk dan menyengat mulai meresapi angin malam. Kalau aroma ayam bakar sih enak bikin perut lapar. Warga sekitar terheran-heran
mencari sumber bau yang tak wajar itu. Namun, ketika malam semakin larut, terungkaplah asal-muasal bau tersebut. Salah satu warga menyaksikan sosok mayat hidup yang dikenal dengan sebutan Oga, dengan kain kafan kusut yang membungkus tubuhnya, melangkah dengan perlahan di jalanan desa yang sepi. Dengan rasa penasaran dan ketakutan, warga desa itu memutuskan untuk mencari tahu misteri di balik kemunculan sosok yang menakutkan tersebut. Dengan penuh semangat, beberapa orang mulai menghubungkan titik-titik antara penampakan sosok misterius dan peristiwa terbaru di desa tersebut. Salah satu yang paling mencolok adalah jenazah yang baru saja dimakamkan tadi siang pada pemakaman desa. Sebuah pemakaman kecil, tertutupi oleh rerimbunan pohon-pohon tua, yang kini menjadi pusat perhatian. Tak lama kemudian, sekelompok warga bersama-sama memutuskan untuk pergi melihat kuburan yang baru saja digali tadi siang. Langkah-langkah mereka terburu-buru sambil menyalakan lampu senter menuju area pemakaman. Mereka bukan lagi acara live streaming yang sering kalian tonton itu ya. Ketika mereka sampai, pandangan mereka terpaku pada kuburan yang dimaksud. Mereka menyaksikan lubang yang menganga di tengah-tengah gundukan tanah kuburan. Sebuah lubang yang jelas-jelas tidak ada sebelumnya. Kecurigaan warga akhirnya terpecahkan, karena sudah sangat yakin sosok Oga yang meneror warga kampung adalah berasal dari kuburan tersebut. Tak butuh waktu lama, cerita mengerikan itu menyebar ke seluruh penduduk kampung. Dipenuhi dengan suasana mencekam, para warga berkerumun di sekitar meja kayu tua di salah satu rumah tertua di desa itu. Mereka bercerita tentang cerita-cerita dari zaman nenek moyang mereka dulu, tentang sosok Oga yang konon berkeliaran di pemukiman warga yang berdampingan dengan desa itu. Namun, kali ini cerita itu terasa lebih hidup karena menyaksikan langsung kejadian tersebut. Waktu itu media sosial tidak seperti sekarang. Kalau enggak, Oga akan jadi bahan konten. Ketakutan melanda warga kampung dan cerita tentang sosok Oga itu menjadi semakin menyeramkan. Ditambah lagi sosok Oga mulai berkeliaran di pemukiman warga. Warga desa mulai mengunci pintu lebih awal dari biasanya. Mereka menghindari keluar rumah setelah maghrib tiba, takut akan bertemu dengan sosok yang sangat menyeramkan itu. Mulai malam itu, tampak pemukiman seperti kampung tak berpenghuni layaknya kampung mati. Pada hari berikutnya, ketika malam telah tiba, suasana pemukiman terasa seperti kampung yang ditinggalkan. Pintu-pintu rumah warga yang biasanya masih terbuka lebar, namun pada malam itu tertutup rapat, seolah-olah seperti ada debt collector yang datang. Kondisi jalanan yang gelap dan sepi menjadikan suasana kampung semakin menyeramkan. Salah satu pemuda desa, tepat pada pukul 11 malam, baru saja mau merenggangkan otot-otot yang lelah di atas kasur. Namun, tidak beberapa lama, suara-suara aneh mulai terdengar di tengah keheningan malam. Rintihan halus, seperti suara kesedihan, terdengar dari balik dinding kamar yang terbuat dari papan itu. Awalnya, pemuda itu mengira itu hanyalah khayalannya saja. Tetapi bau bangkai yang menyengat mulai menusuk hidungnya. Ia mulai curiga dan mulai menduga bahwa itu adalah Oga. Namun rasa penasaran tetap menghantui di pikirannya tentang sosok Oga, karena ia belum pernah melihat sosok Oga selama hidupnya. Dengan rasa takut, ia memberanikan diri. Dia membangunkan adiknya dan bersama-sama mereka mengendap-endap untuk menyelidiki sumber suara itu. Hati mereka berdebar kencang. Setiap langkah terasa seperti langkah di atas bara. Mereka melangkah pelan-pelan sambil mencari celah di dinding rumah mereka. Di balik dinding itulah, suara misterius itu mulai terungkap. Dan benar saja, apa yang mereka duga ternyata benar. Itu adalah Oga. Mereka langsung berlarian ke kamar dan menutupi matanya dengan kain sarung. Sementara itu, mereka hanya bisa berharap agar pagi segera datang. Sebelum lanjut, agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis selanjutnya, silakan klik tombol subscribe atau ikuti akun ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Di sebuah pemukiman warga terjadi kejadian mencekam yang menghebohkan warga sekitar. Berawal dari salah satu keluarga yang tinggal di sebuah rumah dengan posisi rumahnya berjauhan dari rumah tetangga lainnya. Sebut saja namanya Wak Ujang. Profesi sehari-hari Wak Ujang adalah sebagai petani.
Selain bertani, Wak Ujang juga beternak ayam kampung sebagai penghasilan tambahan untuk menghidupi keluarganya. Pada suatu pagi, Wak Ujang merasakan keanehan dengan hewan ternaknya, yang biasanya berisik di dalam kandang, tiba-tiba sepi tanpa ada suara. Ia pun penasaran dan pergi melihat ke kandang. Namun ayamnya tidak ada satupun ada di dalam kandang. Ia mencoba mencari di sekitar belakang kandang. Apa yang ia lihat? Dengan mata melotot dan bulu kuduk yang merinding, Wak Ujang melihat semua ayamnya telah meninggoy dengan kondisi yang sangat tragis, di mana dada ayam terkoyak lebar dengan usus terbur. Namun yang paling mencengangkan, hati ayam-ayam itu telah lenyap entah kemana. Dalam kepanikan dan ketakutan, Wak Ujang menyadari bahwa desa mereka masih menjadi tempat berkeliarnya Ogah. Makhluk yang menakutkan itu sedang kelaparan, diduga sebagai pelaku di balik kejadian ini. Karena pada waktu itu teror Ogah masih berlangsung, ketakutan pun melanda warga kampung, hidup dalam kegelisahan, berharap teror ini cepat berlalu. Setiap langkah mereka penuh dengan rasa waspada, takut akan kemungkinan bertemu dengan Ogah yang menakutkan. Cerita ini membawa mereka pada refleksi yang mendalam tentang moralitas dan tradisi mereka sendiri. Mereka belajar bahwa dosa-dosa masa lalu bisa menghantui bahkan setelah kematian, dan bahwa menjaga moral dan etika adalah hal yang penting dalam menjalani kehidupan. Dari kejadian ini, penduduk desa itu menjadi lebih waspada, lebih berhati-hati, dan lebih peduli satu sama lain. Mereka belajar dari kejadian tersebut, agar tak ada lagi kutukan yang menghantui mereka di masa mendatang. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah nyata ini. Agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis selanjutnya, silakan ikuti akun ini, klik tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah mengikuti atau subscribe. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Amin.